briefing mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Setelah saya pulang ditonton orang kampung halaman, tak ada ustaz takut sedikit pun, tak ada ustaz cemas sedikit pun. Tidak. Apa yang membuat ustaz takut? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam. Mereka mencabutkan tongkatnya pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana anti NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sedikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau ustaz berdoa, ustaz pejamkan mata, apa yang ustaz bayangkan? Saya sedang membayangkan saya sedang duduk di samping raudhah makam Rasulullah SAW. Saya kalau pergi umrah, saya duduk di dalam taman raudhah, tepat pas di samping kepala Rasulullah SAW. Maka setiap saya berdoa, saya ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, atawassalu bika, aku memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada engkau ya Rasulullah. Aku tak layak menghadap Allah, dosaku banyak, aku hina, mataku penuh dengan dosa, aku pelaku maksiat, tapi aku yakin dan percaya karena melalui namamu kusebut, pasti Allah akan memperhatikan aku. Oleh sebab itu, maka yang pertama ingin saya sampaikan, poin pertama malam ini adalah bangkitkan semangat hidup. Kita memang sekarang sedang sulit. Jangankan ekonomi rumah tangga, ekonomi bisnismen, politikus, negara saja mengalami resesi sekarang. Saya ketemu dengan kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kota ini, Pak Ustadz, selama ini pajak hotelnya 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Tapi sejak Covid ini orang tidak mau menginap di hotel, tidak datang. Apa yang terjadi? Pajak bulan ini hanya 125 juta, Pak Ustadz. Mau minum kopi pun di airport sekarang susah, tutup. Banyak orang sekarang mati sebelum mati. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa, dia sudah mati duluan. Semangatnya hilang. Kalau sudah semangat hilang, maka dia down. Kalau dia down, maka dia lemah. Kalau dia lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya jatuh, Covid kuat. Kalau Covid kuat, dia akan mati. Dia akan dibungkus plastik. Oleh sebab itu, menguatkan ini tidak lain, tidak bukan perbanyak sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibullah. Coba setelah itu apa yang dikatakan? Tawassalna bi bismillah. Bertawassul pertama dengan nama Allah, bi bismillah. Setelah itu dengan siapa? Wabil hadi Rasulillah. Pertama dengan nama Allah, yang kedua dengan Muhammad SAW, yang ketiga wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Inilah yang dibid'ahkan, disyirikkan orang sekarang. Kenapa minta kepada Nabi Muhammad? Nabi itu kan sudah meninggal, Nabi itu kan sudah tidak ada. Nabi tidak sama dengan engkau, bodoh. Bedanya sahabat Nabi dulu nanya, inna salatakum ma'rudatun alaika, innama salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Pontianak akan dibawa ke kuburku. Apa kata sahabat?
kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Dia punya kehidupan khusus di alam barzah. Setiap kamu yang mengucapkan salam kepada dia, dia menjawab. Makanya Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, datang dia ke kota Madinah, dia tidak pulang ke rumah dulu, dia datang dulu ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tidak dipahami orang, tapi kita merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab Allah selama Muhammad ada bersama kamu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tidak akan turun dia. Abu Somad ngomong. Itu buktinya tetangga saya tiap pagi petang malam maulid selawat mati juga, ajalnya udah sampai. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasulullah. Mana mungkin ada Rasul bersama kita? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Nun yang jauh di sana, tapi dia tetap berada bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu salah satu yang pengikat kita adalah salawat. Ini poin yang pertama. Berapa poin yang mau Ustaz sampaikan malam ini? Ya, melihat semangat jamaah. Kalau jamaah semangat, saya semangat. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, Ali Zainal Abidin. Karena keningnya 1000 kali sujud ke lantai setiap hari, disebut orang banyak sujud, namanya As-Sajjad, tempat sujud sajadah. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Muhammad Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad bin Isa bergerak Al-Muhajir karena dia pindah radhiyallahu an, pindah dia ke Hadramaut dari Yaman. Lalu dari Sayyidina Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir lebih 70 marga. As-Saqaf, Al-Haddad, As-Shihab, Al-Jifri, Barakbah, lebih 70 marga. Salah satunya adalah Al-Qadri. Orang Yaman, orang daerah menyebut Qaf itu G, maka disebut As-Saqaf, As-Segab, Al-Qadri, Al-Gadri. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Al-Qadri ini bernama Sayyidi Al-Habib Husain Al-Qadri, menjadi mufti di kerajaan di Pulau Kalimantan, nama kerajaannya Mempawah. Raja tahu bahwa dia tak paham agama, masalah kerajaan tata negara dia hebat, tapi agama dia tak mengerti. Dipercayakannya kepada Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri. Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri punya anak namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Datang ke Pontianak, pendiri kota Pontianak, pendiri Masjid Jami Pontianak,
pendiri kerajaan kesultanan Islam Melayu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari cucu cicit anak dari Sayyidi Al-Habib As-Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad, Sultan Muhammad. Lalu kemudian salah satu dari Sultan Muhammad punya anak perempuan dari anak perempuan Sultan Muhammad, itulah dia Sayyidatuna Syarifah Hafsah, yang malam ini kita peringati haulnya yang ke-7. Syarifah Hafsah punya anak, namanya anak laki-lakinya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman yang pakai baju hijau. Jelas? Bisa diulang dari awal? Bisa, tinggal putar aja YouTube-nya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi supaya nanti orang tahu ini acaranya apa. Acara haul. Haul itu apa? Hala yahulu haulan, setahun. Makanya bayar zakat itu baru wajib setelah 1 haul. Apa mana haul? Setelah Syarifah Hafsah meninggal, anak cucunya mengingat orang tua. Yang sudah meninggal nggak boleh dikenang-kenang. Jangan lagi diingat-ingat yang sudah mati, biar saja mati. Itu yang kalian buat di Riyadh itu kemarin, Usbuh Muhammad bin Abdul Wahab, seminggu mengenang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kok boleh? Mengenang Muhammad bin Abdul Wahab seminggu kok boleh? Menang ulama sekali kok nggak boleh? Oh, kalau seminar boleh, kalau maulid nggak boleh, kalau haul nggak boleh. Masya Allah, ahlan wa sahlan, marhaba Habib, barakallahu fiik. Habib Hasan, marhaba, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mengenang orang tua. Jangan sampai orang tua sudah meninggal dunia, rumputnya, lalangnya setinggi tegak, karena tak ada pernah dikunjungi ziarah. Tanahnya dibagi-bagi, emasnya dibagi-bagi, surat tanahnya dibawa ke akte notaris berganti nama, STNK BPKB gelangnya dijual, tapi dia tidak pernah dikenal. Begini cara Habib Abdurrahman Al-Gadri ingin mengajarkan kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, makmu sudah meninggalkan tahun lalu, sudahkah kau buat maulid? Cuman Habib cara negurnya lembut. Sudahkah kau buat haul? Tidak ada beliau sekalipun. Tapi tadi waktu saya ziarah ke Syarifah Hafsah, dalam hati saya, kena saya sekali. Memang di kampung saya suruh mereka kenduri, saya kirim duit, saya transfer, saya bilang ke sepupu saya, pas hari kematian orang tua, kumpulkan anak yatim fakir miskin buat kenduri haul setahun. Tapi tidak saya buat tablik akbar ceramah. Tapi sore tadi memang betul-betul mengena ke tangkai jantung saya. Ini Habib Abdurrahman sedang menegur saya. Abdul Somad, emakku hadir kau haulnya, emak kau sendiri tak ada kau buat. Insya Allah tahun depan saya buat. Begitu zuriat Rasul itu kalau menegur, dia tidak langsung, tapi dibuatnya lewat ceramah, lewat tausiah. Apa yang sudah kita lakukan untuk ibu kita? Andai kau gendong dia dari tepi sungai Kapuas sampai ke tepi sungai Nil, lalu kau bawa dia ke Makkah, kau kelilingkan tawaf, sa'i dan umrah, kau bawa ke padang Arafah melontar jumrah ula wusta aqabah, lalu kau bawa sampai tawaf wada, kembali lagi ke tanah kelahiranmu, dapatkah menebus sekali tebusan saat dia menangis melahirkanmu, meneteskan darah? Tak bisa. Oleh sebab itu kalau dia masih hidup, pulang dari acara haul malam ini, bukti kita masih sayang, belikan makanan yang dia suka,
Besok pagi belikan kain kesukaannya, cium tangannya, peluk badannya. Kalau besok pagi kau masih hidup, kalau sudah meninggal dia, maka kau sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, makku meninggal, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Sa'ad bertanya, apa kata Rasulullah SAW? Saqyul ma, yang paling afdal memberikan air minum. Lalu kemudian saqyul ma, kata Nabi, berikan air minum. Lalu Sa'ad pun segera menggali sumur. Sekarang yang orang tuanya sudah meninggal, silakan cari pondok pesantren yang santrinya 1000, WC-nya 2. Cari pondok pesantren yang airnya berkerak, rasakan sensasi wudhu dengan teh botol. Buatkan sumur bor, niatkan untuk almarhumah, mengalir pahalanya ke makam almarhumah. Itu pun belum tentu dapat menebus sekali pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke dunia. Kau pikir lahirmu macam mana sekarang? Anak sekarang enak aja lahir, bersin lahir. Anak zaman dulu. Malam ini Habib Abdurrahman Al-Ghadri sedang menegur kita semua. Dia tidak ceramah, saya yang disuruhnya ceramah. Apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu? Apa yang sudah kau buat untuk ibumu? Man ahaqqun nas bi husni suhbati ya Rasulullah? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Thumma man? Ummuka. Aku ingin perang jihad fisabilillah. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qarsi, seperti cubitan di tangan saja tak sakit. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan azab kubur. Kalau aku mati fisabilillah, aku tidak merasakan hisab, aku langsung masuk ke dalam surga. Alaka min ummin, makmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga di sana. Yang masih hidup ibumu, pulang dari sini, kau basuh tapak kakinya, kau senangkan hatinya, kau buat dia bahagia. Apa yang paling kau suka, beri kepada dia. Apa yang paling kau cinta, kasih kepada dia. Di saat lapang dadanya, di saat tenang hatinya, disitulah rahmat dari pintu langit akan turun. Tapi ketika dia menangis karena kata-katamu, ketika dia susah hati karena perbuatanmu, berenang kau dalam penderitaan sampai mati. Rumahmu boleh besar, hartamu boleh banyak, mobilmu boleh mahal, tapi tak akan kau cium kebahagiaan. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bahagiakan ibumu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ibumu. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi, jangan sampai kalian menyusahkan. Kalau belum sanggup kalian membahagiakan mereka, jangan susahkan dengan perbuatan. Bukannya pulang membawa transkrip nilai IP 4, bukannya pulang dengan prestasi menyelesaikan S1 3,5 tahun, malah pulang berbadan 2. Mohon maaf. Oleh sebab itu bahagiakan dia. Jangan sampai namamu di teleponnya berubah. Ketika kau miss call dia di rumah, nampak namamu di handphonenya tertulis si tukang buat masalah, Abul Masyakil. Bahagiakan dia. Habib Abdurrahman sedang mengingatkan kita tentang ibu malam ini. Haul, itu makna haul. Dikenang dia walaupun sudah meninggal dunia. Apakah sampai bacaan zikir tadi? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah sampai bacaan Al-Fatihah Abdul Samad di atas makam Syarifah Hafsah Al-Ghadri tadi? Dijawab oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ketika membahas tentang hadis pelepah korma yang dibelah fasaqahu nisfain, ditusukkan ke makam. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa kau tancapkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Selama pelepah korma ini basah,
maka turun rahmat kepada yang ada di dalam kubur itu. Dikomentari oleh Imam Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Apa kata beliau? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Man halala sab'ina marratan summa ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya ke mayat, maka mayat itu mendapatkan manfaatnya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Sudah 2 kali Ustaz kutip Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena yang mengaku ikut Ibnu Taimiyah nilai banyak mengatakan tak sampai. Imam ente aja bilang sampai, kenapa ente yang baru kopral bilang nggak sampai? Oleh sebab itu maka membaca ini tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama. Tapi yang sampai itu hanya sedekah. Yang sampai itu kan sedekah, sedekah air, sedekah beras, sedekah makanan. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibacakan oleh Habib Fahmi, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai dicintai Rahman Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu adalah sedekah. Likulli tasbihatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli tahlilatin sedekah. Subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah. Sedekah bukan hanya makanan. Yang kaya-kaya bersedekah makanan, yang tak sanggup bersedekah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah juga. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan yang kaya pun tahlil juga. Kau kenapa tak pernah sedekah beras? Likulli tahlilatin sedekah. Sumbat kan nasi bungkus di mulutnya. Allah itu adil. Kalau kau kaya buatkan sumur bor, kalau kau lebih kaya buatkan WC, kalau kau lebih kaya bangunkan masjid, kalau kau tak kaya kirim tahlil, kalau kau tak kaya kirim salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pesan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha, kalau kau lewat di makam baki, jangan lewat saja, ucapkan salam. Masuk akalkah mengucapkan salam ke batu nisan? Batu benda mati, kenapa diucapkan salam? Karena mereka tidak mati, mereka hanya keluar dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat. Kita sebenarnya hidup, hanya saja hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Abdul Somad sampai malam ini, malam ini belum tahu, malam kemarin tidak berhenti membaca surat Yasin setiap malam sampai malam kemarin. Malam ini kalau masih hidup baca, kalau tak hidup siap-siap besok tolong kuburkan, tapi jangan protokol Covid. Setiap selesai baca Yasin, Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu min surati Yasin ilal marhum ilal marhumah. Tiap malam, setiap malam. Jadi kalau ada satu malam tidak, waktu itu naik pesawat dari Cengkareng, saya sangka nanti sampainya ke Makassar itu saya prediksi jam 4. Salah saya nengok jam waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat ini. Rupanya sampai di Makassar sudah azan subuh. Itu baru saya baca Yasinnya sesudah sholat subuh. Kalau sebelum itu tiap malam sebelum sholat subuh saya baca Yasin. Besok itu baca Yasin. Yang tak sanggup baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ilal marhum ilal marhumah Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, sungai dekat. Tak ada guna kau hidup terjun ke dalam. Sudah disusukannya kau 2 tahun,
Berapa kali dia tak makan gara-gara membayarkan uang sekolahmu? Berapa kali dia tak jadi beli baju hari raya gara-gara kau supaya bisa beli baju baru? Berapa kali dia diusir dari majelis orang ramai gara-gara tangismu? Di bawahnya kau akad nikah, orang dalam majelis mulia, aku terima akad nikah, menangis, diusir orang lain, tak ada dicampaknya ke tong sampah. Mulia engkau karena dia, tapi sekarang dia kau buat seperti pengemis di rumahmu, kau buat dia seperti budak pembantu, kau jadikan dia TPA, tempat penitipan anak. Kau juga akan merasakan yang sama 20-30 tahun akan datang. Apa yang kau lakukan pada dia akan dilakukan anakmu juga terhadap. Ustaz nakut-nakuti, tengok aja nanti. Malam ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengenang orang tua. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyraku billah, syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah Pontianak sudah bebas dari syirik sejak tahun 1771. Sebelum itu lagi, tapi 1771 puncaknya. Ingat itu, 1771 berdirinya masjid, berdirinya Kesultanan Al-Qadriyah. Tak ada lagi syirik, semuanya la ilaha illallah. Tapi yang nomor dua nih, uququl walidain, na'udzubillah, durhaka pada orang tua. Jadi yang sanggup buat haul, buat haul. Yang tak sanggup buat haul, lingkari saja kalendernya dia meninggal tepat pada hari itu, atau bergeser 2-3 hari, atau berapa, yang penting diingat anak, cucu, menantu, cucu bawa baca Quran, berzikir. Ini panjat pinang bukan main semangatnya lagi. Orang tua meninggal tak ada dikenang. Perkenalkan, saya ketua panjat pinang antar RW. Iurannya terus la ilaha illallah. Memangnya kau mati nanti bawa panjat pinang? Oleh sebab itu haul ini penting, karena dia adalah nasihat. Anak-anak yang malam ini memperhatikan ini semua nasihat-nasihat kebaikan insyaallah. Amin. Poin yang pertama, bangkitkan semangat dengan selawat. Poin yang kedua, ingat orang tua dengan haul. Poin yang ketiga adalah Abdul Somad datang bersilaturahim kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.